dia 25 tahun, di mana dia ini cenderung gay. Waduh, agak berat ini ya, 25 tahun cenderung gay. Atau diam-diam dia sudah gay, dan sudah 25 tahun. Wanita di atas 18 tahun, laki-laki di atas 22 tahun, sebenarnya sudah tergolong dewasa. Makanya kalau di Amerika, Eropa, ya Australia, Kanada, anak 22 tahun sudah boleh mengambil keputusan untuk keluar dari rumah, sewa apartemen sendiri. Kalau dia sudah punya pekerjaan, ya bisa sewa teman sendiri, dan dia bisa menikah dengan keputusan sendiri, dan orang tua hanya pemberitahuan, aku sudah menikah atau akan menikah. Itu 22 tahun, laki-laki. Kenapa dipakai umur 22 tahun? Ya memang secara psikologis, itu sebenarnya udah dewasa psikologis, harusnya. Kalau kenyataannya belum, ya lain cerita. Tapi memang 20 tahun dianggap dewasa untuk mengambil keputusan, mau agama apa, mau tinggal di mana, menikah dengan siapa, orang tua adalah pemberitahuan. Nah, di Indonesia tentu belum berlaku hal ini, ya semoga juga tidak, gitu ya, bahwa anak sebelum menikah tetap di bawah otoritas orang tua berapapun umurnya. Ketika anak sudah di atas 22 tahun, sebenarnya kita sudah bukan wilayah parenting, ya, karena mendidik anak itu harusnya selesai pada waktu wanita 18 dan laki-laki 22. Kenapa ada beda umur? Ya karena wanita itu kan lebih cepat dewasa, ya. Itulah kenapa juga menikah itu sebaiknya laki-lakinya lebih tua 2 sampai 4 sampai 6 tahun. Karena di usia yang sama, ya, coba punya anak laki-laki setahun. Yang perempuan udah ngomong duluan. Tapi laki-laki jalan duluan. Ya makanya udah sampai tua juga laki-laki sukanya jalan-jalan. Sampai tua wanita aja suka ngomong gitu. Jadi dari bayi aja wanita ngomong duluan. Nah, kembali kepada anak. Nilai itu ditanam harusnya kan di usia dini. Tadi saya bilang kayak saya cerita dalam pertanyaan sebelumnya bahwa anak saya waktu kecil cium bibir aja kita bilang tidak. Itu hanya untuk suami istri. Itu nilai yang mulai ditanamkan di usia dini. Ketika kita tidak menanam nilai-nilai pada usia dini, lalu pada usia 6 sampai 12 tahun, namanya itu usia anak-anak, 12 tahun sampai 17 tahun remaja pemuda, 17 tahun ke atas sudah dewasa. Tapi sebenarnya dewasa itu 18 dan 22 laki-laki. Nah, kalau sudah terlanjur, nah ini memang berat. Ya, sebenarnya apalagi kalau tinggalnya bukan di Indonesia. Tinggalnya di Amerika, 25 tahun, sudah beda rumah lagi. Wadah, lebih susah lagi. Mau nikah dengan siapa? Mau ke gereja mana? Ya, apalagi orang tua di Indonesia, anak kuliah di Amerika, dapat beasiswa. Semester 1 ke gereja, semester kedua udah jarang-jarang. S1 lulus ngambil S2. Kirim surat ke orang tuanya. Ini cerita jemaat di Indonesia nih. Dia bilang suratnya adalah I am no atheist. Udah. Tapi saya tanya, Bu, anaknya gimana? Kalau dari segi non agamanya, oh baik, kalau saya sakit, dia yang transfer uang duluan. Dia paling telepon duluan. Dia kasih dorongan, kata-kata dorongan, semangat. Tapi jangan diajak doa atau ngomong Tuhan-Tuhan. Dia akan langsung potong, nggak usah ngomong soal Tuhan. Jadi, udah di atas 25 tahun, udah susah. Cerita lain lagi. Ya, ini saya ceritakan yang lain lagi. Anaknya beasiswa di Perancis. S1 lanjut S2. Nggak pulang-pulang. Akhirnya minta izin mau menikah. Jadi orang tua yang datang ke Perancis. Tapi orang tuanya nggak jadi datang. Karena anaknya laki-laki, ketika kirim foto calonnya, laki-laki juga gay. Wah, memang Australia banyak lesbi, Prancis, Belanda banyak homo, San Francisco mungkin banyak dua-duanya, tapi sekarang ini seluruh dunia memang dilanda dengan LGBT. Bahkan Amerika, Australia, dan beberapa negara yang sudah referendum tidak boleh berkata itu dosa atau berkata itu salah. Ya, mungkin internal dalam ruangan tertutup atau Zoom tertutup begini kita bisa berkata seperti itu, atau saya di Indonesia bisa berkata seperti itu. Tapi di beberapa negara bagian tertentu malah bisa dituntut. Jadi memang keadaan semakin sulit, ya, terutama apalagi kalau ini kita bicara Bapak Ibu ada di New York, ya, jemaat New York. Negara-negara yang sudah meratifikasi hak asasi manusia yang mengayar, karena agama baru ini kan hak asasi humanisme, di mana LGBT adalah normal, bukan dosa, itu DNA. Ini semakin mempersulit lagi. Ya, terus terang tidak mudah. Saya tidak berani menjanjikan misalnya tips-tips yang dahsyat ampuh gitu ya, karena memang
keadaannya makin sulit. Dan kita harus pahami bahwa apalagi kalau anaknya udah beda rumah, ya. Nah, sekarang harapannya di mana? Harapannya menurut saya satu-satunya harapan sama ya, dosa apapun juga termasuk kalau bukan hanya kecenderungan, tapi sudah betul-betul terlibat. Ya hanya satu jalan sih. Seseorang lahir baru, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Tuhan itu ada, lalu percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Karena memang fondasinya di situ. Kalau orang nggak percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, itu kan karya sastra. Itu kan udah nggak berlaku. Itu kan tulisan manusia juga. Lalu kita bilang bahwa jangan laki-laki menikahi dengan laki-laki, itu Alkitab berkata kan itu kekejian bagi Tuhan. Imamat kan berkata bahwa itu kekejian bagi Tuhan. Bukan hanya mencuri itu dosa, tapi laki-laki bersetubuh dengan laki-laki itu kekejian. Jadi levelnya lebih tinggi antara dosa sama sex immorality. Karena kalau laki sama laki itu, kalau Roma pasal 1 kan dikatakan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di mana laki-laki birahi dengan laki-laki, ya bisa ditulis dibaca di dalam Roma pasal 1. Itu adalah sex immorality. Kata sex immorality itu digunakan juga untuk ketika manusia bersetubuh dengan mayat, dengan binatang, ya, atau ayah dengan anak, incest. Nah itu, tapi itu adalah terminologi kata-kata yang ada di Alkitab, yang ada di ayat. Nah, problemnya adalah ketika anak-anak yang punya kecenderungan LGBT biasanya tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Yaitu karya sastra gitu. Jadi semakin sulit. Saya tekankan sulit-sulitnya supaya kita sadar bahwa keadaan ini nggak mudah gitu ya. Nah, kalau anaknya masih ke gereja, masih beribadah, kita bisa menggunakan acuan firman Tuhan ya untuk ngajak bicara bahwa itu bukan hal yang dikehendaki Tuhan, itu bukan hal yang baik, atau bahkan kalau kita lebih tegas lagi berani berkata itu dosa. Tapi kalau anaknya sudah nggak ke gereja, kita nggak bisa lagi menggunakan Alkitab. Ya, kita paling menggunakan logika. Ya, logika misalnya kalau kamu laki dengan laki, ya kamu nggak akan punya keturunan. Gimana dengan aset, properti kamu, gitu ya? Kamu perlu berpikir bahwa hidup ini nggak cuma kamu. Ya, walaupun mereka akan mungkin membantah bahwa saya nggak butuh mewariskan apa-apa. Hidup ini ya saya nikmati, selesai. Saya nggak perlu beli apartemen. Saya sewa aja jangka waktu 70 tahun. Waktu saya mati masih sisa 5 tahun, saya nggak ngerepoti orang lain. Jadi emang LGBT ini kan terkait dengan konsep hidup, dengan nilai hidup. Ya, bahkan mungkin sebelum LGBT masih Kristen, tapi child free gitu ya, nggak mau punya anak. Ya karena mau menikmati hidup ini gitu. Jadi emang semuanya terkait gitu ya, dari konsep child free, lalu LGBT makin dalam lagi bahwa ya saya nggak kemplang pajak, saya bayar pajak, saya nggak nipu, saya nggak ganggu tetangga. Apa salahnya saya saling mencintai laki sama laki? Nah, satu-satunya yang bisa mengatakan bahwa itu salah itu firman Tuhan. Karena hak asasi tidak menyalahkan, undang-undang tidak menyalahkan, moral masyarakat apalagi di Amerika tidak menyalahkan. Jadi satu-satunya yang bisa bilang itu salah kan cuma firman Tuhan. Nah, makanya sulit tapi masih ada harapan. Harapannya adalah yang dikembalikan fondasinya dulu. Bahwa Alkitab itu firman Allah, sama Tuhan itu ada. Kalau dia percaya bahwa Tuhan itu nggak ada gitu ya. Yang bilang LGBT dosa itu siapa? Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Selesai kan? Makanya harus dikembalikan dulu fondasi utamanya bahwa Tuhan itu ada. Alkitab itu firman Allah. Nah ini PR terberatnya sebenarnya ini gitu ya. Sama juga yang lebih rendah, kasus yang lebih rendah, nih anak ngerokok gitu ya. Udah ngerokoknya nggak usah diutek-utek dulu, nggak usah dilarang gitu ya. Yang diutek-utek adalah kalau papa mati, papa masuk surga. Nah kalau kamu mati, kamu kemana? Gitu ya. Kamu yakin banget masuk surga atau nggak yakin? Atau tergantung. Kamu banyak baiknya atau banyak jahatnya. Nah kamu banyak mananya? Saya nggak pernah jahatin orang. Memang nggak pernah jahatin orang. Bagaimana dengan kekudusan? Gitu ya. Nah kalau orang masih percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, masih bisa diajak bicara, ya sampai akhirnya dia lahir baru, hatinya baru, rohnya baru. Nanti dia sendiri akan bergumul bahwa rokok ini nggak bagus, ya, tapi jangan diudik-udik rokoknya. Sama juga, yang lebih parah daripada rokok adalah
LGBT. Kita langsung berdebat di situnya, ya pasti nggak pernah ketemu. Karena orang yang punya kecenderungan LGBT misalnya nganggap bahwa ya Tuhan nggak ada, kita kayak sastra. Bahkan mungkin dia baik dalam hal yang lain. Dia tidak pernah bohong, dia jujur, dia rajin bekerja, dia bayar pajak, dia nggak ganggu tetangga, dia ikuti semua undang-undang Amerika. Lalu apa salah saya? Gitu ya. Saya mencintai orang lain, saya tidak membenci orang lain. Saya cinta papa mama, ada kesusahan saya bantu, saya cinta tetangga, dan dalam hidup ini saya mengambil keputusan mencintai laki dengan laki. Jadi apa salah saya? Nah, itu kan susah ya. Jadi orang-orang LGBT akan susah dibetulkan karena memang beda persepsi, beda nilai, beda fondasinya. Maka satu-satunya harapan adalah membetulkan pandangannya dengan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, firman Tuhan. Engkau akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi sebelum kebenaran atau firman Tuhan itu punya kuasa memerdekakan, maka dia harus punya keyakinan dan setuju dengan kita bahwa Alkitab itu kebenaran. Nah, ini tidak mudah, tapi sekali lagi, yang tidak mudah itu berarti bisa. Ya, sulit itu berarti bisa, cuma tidak mudah, tapi bisa. Kalau nggak bisa itu kan udah nggak bisa Pak gitu. Bisa nggak? Masih bisa. Tapi kita harus sadar, makin usianya tua, makin susah. Makin sudah pisah rumah, tentu makin susah lagi. Apalagi kalau di Amerika, anak kita udah punya apartemen sendiri. Kan kita nggak boleh sembarangan datang ya. Anak bisa jawab, kita nggak punya appointment. Kalau di Amerika dikebukin sama anak. Tapi di Amerika jangankan udah pisah rumah, masih satu rumah aja, ya nak kita pergi makan bareng gitu. Kita nggak punya appointment gitu. Mau dikampleng tuh anak. Kalau di Indonesia dikampleng gitu anak. Dilahirkan mau diajak makan aja masih bikin appointment. Saya itu yang ngelahirin kamu, bukan kamu ngelahirin saya gitu. Tapi ya begitu kan, anak di Amerika, di Eropa, kita nggak punya appointment gitu ya. Nah, apalagi udah pisah rumah. Jadi saya bisa membayangkan betapa sulitnya. Tapi sekali lagi, yang sulit bukan berarti tidak bisa, ya. Tapi kita harus berangkat dari realitas bahwa itu tidak mudah. Nah, harapan kita, ya kuasa Roh Kudus lah yang bekerja menjamah anak kita. Maka saran saya terakhir adalah untuk jenis ini, gitu ya, tidak hanya bisa dengan doa dan puasa. Untuk jenis ini, doa, puasa, setelah doa puasa seperti Ratu Esther. Kalau dia ngomong sama rajanya marah, dia mati. Gimana supaya kalimatnya nggak salah? Maka Ratu Esther puasa dulu dia. 3 hari dia nggak makan, nggak minum. Nah, Bapak Ibu boleh puasa masih minum, ya, tapi puasa memang sebagai pergumulan. Waktu puasa itu bergumulnya kalimatnya ini atau ini. Kalau ini dia kesinggung gimana? Jadi kayak menimbang-nimbang. Sampai akhirnya nanti dapat kata-kata hikmat yang pas. Ya, kalau saya sarankan kalau kasusnya makin berat, untuk itu baik suami istri atau orang tua anak, memang kita ambil puasa. Tapi puasa bukan supaya lapar sebenarnya. Puasa itu misalnya menimbang-nimbang supaya Tuhan berikan kata-kata hikmat. Ya, sebelum berbicara dengan anak yang sudah dewasa, karena sudah 25 tahun, supaya kalimatnya pas, gitu ya. Sehingga mungkin dengan satu pertemuan aja dia bisa rohnya diingatkan oleh Roh Kudus. Karena tanpa hal itu yang sudah jadi mindset itu udah berat sekali. Ya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak Pak Jarod. Banyak sekali ya pengetahuan yang kita dapatkan. Kita semua sangat diberkati. Boleh sekali kasih love-nya Bapak Jarod. Terima kasih banyak. Pak Jarod.